Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Study DYT. Yang pertama, kita akan membuat grafik dari tabel produksi kelapa sawit Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Di grafik ini nanti akan terdiri dari satu variabel X dan satu variabel Y. Langsung saja cara membuatnya, yaitu dengan mendrag tabel, kemudian klik insert, pilih cards, dan klik scatter. Nah, kita rubah dahulu judulnya. Dan kita amati bahwa ternyata di grafik ini belum ada keterangan vertikal maupun horizontal itu apa. Nah, kita klik di tab grafiknya, kemudian pilih chord element dan pilih axis title. Di sebelah kiri kita tulis produksi yang menunjukkan bahwa di vertikal itu adalah nilai produksi kelapa sawit dan di baris horizontal itu adalah tahun. Kita amati lagi, ternyata di tahun ini tuh mulainya 2000, tapi kok di grafiknya 98. Makanya kita rubah dulu, yaitu dengan mengeklik tahunnya hingga muncul persegi 4, persegi panjang maksud saya, kemudian klik kanan format axis. Nah, di minimum ini kita rubah menjadi tahun 2000 dan di maksimumnya kita rubah jadi 2010. Untuk major ini maksudnya adalah selisih dari tahun-tahun ini adalah 2. Setelah itu kita tutup dan kita akan menambahkan analisis regresi, yaitu melalui klik grafik hingga muncul desain dan kita klik layout dan pilih layout ke-9, sehingga akan menampilkan nilai dari analisis regresi grafik kita tadi. Titik-titik biru yang besar itu menunjukkan nilai dari produksi kelapa sawit dari tahun 2000 ke 2010, dan titik-titik kecilnya itu menunjukkan analisis regresi atau trend line yang merupakan pergerakan data itu naik atau turun. Ini akan saya hapus karena untuk memperbesar gambarnya. Kita akan memindahkan analisis regresinya. Apabila kita ingin menginterpretasikan analisis regresi ini akan kesulitan karena ada huruf E di sini. Makanya kita akan merubah dulu E-nya itu menjadi angka, yaitu dengan klik di analisis regresi hingga muncul tanda panah 4, klik kanan dan pilih format trendline label. Di kategori ini kita memilih number. Kita tutup dan akan keluar hasilnya. Karena lab di Excel ini tandanya mengikuti tanda internasional, maka koma ini berarti ribuan, sedangkan titik ini berarti koma kalau di Indonesia. Untuk menginterpretasikan analisis regresi dari grafik produksi kelapa sawit Indonesia, kita dapat kembali ke teori persamaan regresi yang terdiri atas Y sama dengan AX plus B, di mana A adalah slope dan B adalah intercept atau konstanta. Nilai 982,55 merupakan slope, yang berarti bahwa kenaikan tahun atau kenaikan variabel X akan mengakibatkan kenaikan variabel Y, yaitu produksi kelapa sawit sebesar 982,55 ton. Kemudian interceptnya yaitu negatif 1.960.460,5 dan R kuadrat sebesar 0,98. Itu menunjukkan bahwa model regresi ini cukup baik karena mendekati nilai 1, yang berarti bahwa 98% variabel X mempengaruhi variabel Y, sementara hanya 2% lainnya yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi tersebut.
Kemudian yang kedua, kita akan membuat grafik dari satu variabel X dan dua variabel Y. Yaitu cara membuatnya, kita klik insert, kemudian cards dan scatter. Mungkin kalau teman-teman ingin membuat grafik dengan bentuk lain bisa dicoba. Kemudian kita pilih select data dan klik tambahkan atau add. Di series name kita beri nama misalkan kelapa sawit. Kemudian nilai X-nya kita drag dari data tahun yaitu 2000 sampai 2010. Dan untuk nilai Y-nya kita drag data yang ada di sini. Oke. Kita tambahkan lagi sekarang yang pisang. X-nya juga sama 2000-2010, dan untuk Y-nya kita drag yang data pisang. Jadi akan ada 2 Y dengan 1 X. Oke. Di sini belum ada nama apa-apa, kita tambahkan di card element, pilih axis title, card title, dan juga legend untuk mengetahui bahwa biru ini adalah kelapa sawit dan merahnya adalah pisang. Di sini kita tulis misal produksi kelapa sawit dan pisang. Yang di sini adalah produksinya, dan di sini adalah tahunnya. Ternyata data ini berbeda lagi, makanya kita rubah dengan klik kanan format axis. Minimumnya kita rubah menjadi 2000 dan maksimumnya kita rubah menjadi 2010. Dengan mayor tetap 2. Sedangkan kalau ingin merubah data yang di sini juga sama, klik hingga keluar persegi panjang, klik kanan format axis, dan mayornya kita rubah menjadi 1 misal. Dan datanya akan menjadi seperti ini. Untuk mengetahui analisis regresinya, kita klik grafiknya sampai keluar desain dan quick layout, pilih layout 9. Maka akan keluar analisis regresi dari produksi kelapa sawit dan produksi pisang. Ini masih ada EE, maka kita rubah menjadi klik kanan format trendline label, dan kategorinya kita pilih number. Di sini juga untuk menginterpretasikan hasil dari analisis regresi yang didapatkan, maka kita harus kembali ke teori persamaan regresi, yaitu Y sama dengan AX plus B, di mana A adalah slope dan B adalah intercept atau konstanta. Hasil yang diperoleh yaitu Y sama dengan 6 juta sekian, X dikurangi 12 miliar sekian. Maka 6 juta sekian itu adalah slope yang menunjukkan setiap kenaikan tahun akan mengakibatkan kenaikan nilai produksi kelapa sawit sebesar 6 juta ton. Kemudian 12 miliar sekian itu adalah intercept atau konstanta dari produksi kelapa sawit. R kuadrat yang diperoleh adalah 0,98 yang menunjukkan bahwa model regresi ini cukup baik karena mendekati nilai 1. Selain itu juga menunjukkan bahwa 98% variabel X mempengaruhi variabel Y, sementara 2% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Produksi pisang juga dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 200.000 sekian ton itu adalah slope
yang menunjukkan bahwa kenaikan produksi pisang setiap tahunnya adalah 200 sekian ton. Kemudian intercept atau konstannya yaitu negatif 467 juta sih. Kemudian untuk R kuadratnya adalah 0,89 yang menunjukkan bahwa model regresi ini cukup baik karena mendekati 1 dan juga 89% dari variabel X ini mempengaruhi variabel Y, sementara 11% lainnya berasal dari variabel lain di luar model. Sekian video yang dapat saya bagikan ke teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat teman-teman dan selamat mencoba.